Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan alur cerita Taza 2. Film ini menceritakan tentang dunia perjudian yang sangat amat penuh dengan intrik. Oke guys, tidak usah banyak pidato lagi dan langsung saja kita menuju alur filmnya. Bertempat di sebuah restoran, ada seorang pria yang membawa sebuah koper yang berisikan uang kepada pemilik restoran. Kita sebut saja namanya Goyang. Ia memberikan tas berisikan uang karena diperintah oleh seseorang yang bernama Goni. Jadi Goni ini adalah saudara dari pemilik restoran tersebut. Pada saat Goyang mengganti celana, ia bertemu dengan Daigil, yaitu keponakan Goni. Jadi Daigil ini adalah tokoh utama dalam film ini. Dan Daigil ini dikenal sebagai bocah jenius yang dari kecil suka berjudi dan juga mahir memanipulasi kartu. Singkat cerita, pada saat Daigil sudah dewasa, ia berjudi dengan seorang pria yang bernama Guangchul. Dan ternyata Daigil membuat Guangchul bangkrut, dan tidak lama datang adiknya Guangchul yang bernama Mina. Nah, di sini si Daigil terpesona melihat kecantikan dari Mina ini. Ya kayak kena genjutsu gitu. Alih-alih melanjutkan permainan kartu, si Daigil malah deketin Mina saat si Mina menjemur pakaian. Dan Mina tidak nyaman karena saat itu dideketin oleh Daigil. Dan si Mina pun berteriak, serta Sangkar pun datang dengan tendangan naga terbangnya yang mendarat di wajah Daigil. Pada malam harinya, di tempat judi, ada ayahnya Daigil yang kalah judi, serta ia sedang dipukuli oleh pemilik tempat judi. Saat mau ditelanjangi, si Daigil datang dan langsung memukul penjaga di situ, serta Daigil terlibat pertarungan dengan pemilik tempat judi yang mengakibatkan si pemilik tempat judi tertusuk pisau. Sesampainya di rumah, Daigil diberi uang oleh ibunya untuk modal bertahan hidup serta untuk kabur. Setelah kabur, sempat-sempatnya si Daigil menemui Mina untuk melamar Mina. Kocak gak tuh? Ternyata Daigil kabur ke Seoul dan bertemu dengan teman lamanya. Akhirnya ia diberi pekerjaan oleh temannya tersebut. Kita sebut saja ia Charlie. Di sini Daigil dikenalkan oleh bosnya Charlie yang bernama Gojang. Dan Daigil pun akhirnya dipekerjakan di tempatnya Gojang. Daigil bertanya kepada Charlie saat di kasino tentang siapa-siapa saja orang yang berpengaruh di tempat itu. Charlie pun menjelaskan ada beberapa orang seperti Shin, sang kepala keamanan, Madam kecil sang rentenir, dan Direktur Seo, salah satu penjudi paling berpengaruh. Suatu hari saat Daigil sedang melayani orang-orang, ia dibuat terpesona dengan kedatangan Nona Wu. Setelahnya, Daigil dipanggil oleh Mr. Gojang untuk berjudi dan dia diberikan modal serta naik jabatan jadi pemain. Dan tidak disangka-sangka, Daigil menjelma menjadi penjudi yang sering menang dan melipat gandakan semua kekayaan Mr. Gojang. Serta di sisi lain, membuat Charlie menjadi iri karena secara tidak langsung posisi Charlie diambil alih oleh Daigil. Singkat cerita, Mr. Gojang mengadakan pertemuan dengan Madam kecil, Direktur Seo, Charlie, dan Daigil untuk membuat rugi seorang janda kaya raya, dan tidak disangka-sangka ternyata itu adalah Nona Wu. Mendengar itu, Daigil pun kaget
dan secara terpaksa mengikuti permainan tersebut. Akhirnya, permainan untuk membuat Nona Wu bangkrut dimulai. Tapi pada saat permainan terakhir untuk membuat Nona Wu bangkrut ternyata gagal karena Nona Wu malah meraup keuntungan Mr. Gojang. Akan hal itu membuat Daigil tidak menyangka karena sebelumnya Daigil memperingatkan Nona Wu untuk tidak melanjutkan permainan dan memberitahu tentang niat mereka. Singkat cerita, Daigil dan Charlie tidak bekerja lagi pada bos Gojang dikarenakan jatuh bangkrut. Charlie mengajak Daigil untuk berjudi di tempatnya Jang Dong-sik. Di tempatnya Jang Dong-sik ini, Daigil bertemu lagi dengan si Mina, cinta pertamanya Daigil. Tetapi di sini Mina dan Daigil berpura-pura tidak saling kenal. Pada awalnya, Daigil dan Charlie berhasil menang banyak. Tapi lama-kelamaan Jang mengembalikan keadaan dan berujung pada surat hutang 1 miliar. Daigil dan Charlie diharuskan mencicil uang sekitar 82 juta dalam 1 tahun. Saat Charlie ingin kabur dan memanggil Sisin atau bodyguard dari Daigil dan Charlie, ternyata sang bodyguard sudah babak belur oleh bodyguardnya Jang. Di tempat lain, ternyata Mr. Gojang dan Direktur Seo bekerja sama dengan Jang untuk membunuh Daigil karena mereka mengetahui kalau Daigil yang telah memberitahu Nona Wu tentang rencana untuk membuat Nona Wu bangkrut. Jang pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Daigil ke suatu tempat dan mengambil ginjalnya untuk dijual. Saat Daigil tersadar, Daigil berteriak karena melihat kondisi tubuhnya yang penuh luka. Singkat cerita, tempat perjudian milik bos Gojang akhirnya dibubarkan oleh polisi dan Master Gojang pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah dilepaskan oleh Jang, Daigil hidup tidak menentu seperti gembel. Saat di perpustakaan, dia ditemui oleh Mina. Di sini, Mina mengajak Daigil untuk pergi karena anak buah Jang akan datang. Di sini, Mina menceritakan semuanya kalau Jang dan Charlie ternyata bersekongkol untuk menjatuhkan Daigil. Jadi pada saat kartu akan dikocok, Daigil sempat melihat Mina. Nah, disitulah Charlie menukar kartunya pada Jang. Dengan kata lain, Daigil telah masuk jebakan Jang. Mendengar itu, Daigil langsung marah dan kecewa karena telah dikhianati oleh Charlie. Setelahnya, Mina memberikan uang kepada Daigil untuk kabur dan tidak kembali lagi. Singkat cerita, Daigil bermain judi lagi, tapi ini kelasnya hanya dengan orang-orang yang menengah ke bawah. Di sini Daigil ketahuan curang dan sempat hampir dipukuli, tapi ternyata saat kartu dibuka tidak terbukti kalau Daigil berbuat curang. Dan ternyata kartu tersebut dibuka oleh Goyang, yaitu laki-laki yang ada di scene pertama tadi. Saat hendak pergi, Goyang pun dikejar oleh Daigil. Daigil tahu kalau kartunya tadi telah disembunyikan oleh Goyang, sebab Daigil tadi memang sengaja menukar kartunya. Tapi kaget setelah dibuka kartu tersebut berubah. Daigil pun mengikuti Goyang sampai ke rumahnya. Goyang sempat mengusir Daigil, tapi Daigil ingin menjadi mitra dari Goyang karena Daigil memiliki firasat baik tentang kemitraan mereka. Daigil di sini diajari oleh Goyang bagaimana cara menjadi taza. Singkat cerita, Daigil dan Goyang datang ke suatu bengkel untuk berjudi. Di sini, Daigil melihat langsung keahlian dari Goyang, dan saat hari berikutnya, Goyang mengajak Daigil untuk ikut bermain. Dan di tempat itu ternyata sudah dipasangi CCTV. Tapi ternyata Goyang dan Daigil juga sudah melakukan persiapan. Dan hasilnya sudah pasti Goyang dan Daigil menang. Semenjak Daigil mengikuti Goyang, mereka selalu menang dimanapun mereka bermain, dan membuat mereka mendapatkan banyak sekali uang.
Singkat cerita, saat Daigil dan Goyang habis berjudi, mereka ingin pulang. Tapi saat perjalanan, tidak sengaja Daigil melihat Charlie di jalan. Ia sedang dikejar oleh beberapa orang. Daigil pun mengejar Charlie untuk meminta penjelasan mengapa ia berkhianat dan menjual Daigil kepada Jang. Di sini terungkap alasan kenapa Charlie bersekongkol dengan Jang. Ternyata ia iri kepada Daigil karena Charlie merasa ia telah memberikan pekerjaan kepada Daigil. Tapi semenjak Daigil ikut bermain judi di tempatnya Bos Gojang, Daigil selalu diperhatikan dan membuat posisi Charlie tersisih. Ia menganggap Daigil orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ternyata di sini juga terungkap bahwa rencana awal untuk membuat Nona Wu bangkrut itu semua adalah palsu. Yang sebenarnya terjadi adalah Direktur Seo dan yang lainnya bekerja sama untuk membuat Bos Gojang bangkrut. Dan ada satu hal lagi yang membuat Daigil terkaget-kaget, yaitu Nona Wu ternyata adalah seorang taza. Serta Mina, sang cinta pertama Daigil, juga dijual karena Daigil. Singkat cerita, Daigil pergi ke tempat di mana Mina dijual. Ternyata Mina dijual di tempat perjudian saat ayahnya Daigil dulu dipukuli. Kita sebut saja Paijo. Di sini Daigil bermaksud membeli Mina dari Paijo. Tapi ternyata tidak segampang itu. Daigil harus mengikuti permainan yang dibuat oleh si Paijo. Jadi jika Daigil menang, ia berhak membawa Mina, tapi Daigil harus memotong tangannya. Sedangkan kalau kalah, Mina lah yang harus memotong tangannya dan hutang Mina dikurangi. Dan ternyata Daigil pun kalah. Tapi bukannya memotong tangan Mina, malah memotong tangannya sendiri. Jadi setelah mereka berhasil lolos, si Paijo tidak membiarkan mereka pergi. Paijo menagih bunga kepada mereka, baru boleh pergi. Tapi di sini Goyang datang dan membawa uang, hingga mereka pun akhirnya lolos. Singkat cerita, saat di rumah Goyang, Daigil diberitahu oleh Goyang bahwa dulu ada 3 penjudi legendaris, yaitu Peyung, Jagwi, dan Agwi. Tapi yang tersisa tinggal Agwi. Dan Daigil disarankan untuk tidak bertemu dengan Agwi, karena Agwi adalah iblis perjudian dan yang menyebabkan tangan Goyang cacat. Di tempat lain, Daigil mengajak Mina makan di restoran. Daigil menanyakan kabar Guangchul. Mina menjelaskan bahwa Guangchul dipenjara karena membunuh seseorang, serta Guangchul dijebak oleh Paijo dan Jang. Dan itulah awal mula Mina berurusan dengan Jang. Di tempat lain, yaitu di tempat Paijo, ada Jang yang sedang kecewa kepada Paijo karena menjual Mina. Ia sudah pernah mengatakan untuk tidak menjual Mina kepada siapapun. Jang memerintahkan Paijo untuk mendapatkan Mina kembali. Pada malam hari, saat Mina, Goyang, dan Daigil selesai belanja, ia didatangi oleh Kim, yaitu anak buah dari Jang. Mereka pun lari dan meminta bantuan, tapi semua dibabat habis oleh si Kim. Saat hendak membawa Mina, Goyang dan Kim terlibat pertarungan dan mengakibatkan Goyang dan Kim mati karena terjatuh dari atas gedung. Setelah kejadian itu, Daigil pun menjadi sering murung dan merasa bersalah. Singkat cerita, Mina dan Daigil menemui teman kakak Mina untuk melakukan kerjasama untuk mendapatkan uang 5 miliar, yaitu dengan menjatuhkan Direktur Seo dan Nyonya Song. Jadi mereka ini adalah mantan anak buah dari Bos Gojang. Mereka ingin membuat mereka bangkrut dan mengambil alih kekayaan mereka. Dan permainan pun dimulai. Target pertama adalah Nona Song,
Ia dipancing menang, dan menang, tapi pada akhirnya jatuh bangkrut. Kemudian target kedua adalah direktur SEO. Jadi di sini dari tim Daigil semuanya sudah dipersiapkan dengan sempurna. Mereka dari penyamaran menjadi sopir mobil golf, kemudian tukang memperbaiki ledeng, dan disitulah kesempatan untuk menukar kartu pada saat malam hari, di mana malam itu adalah dimulainya permainan untuk menjatuhkan direktur SEO. Di sini direktur SEO benar-benar tidak diberi napas oleh Mina, hingga meninggalkan hutang 2 miliar lebih. Tapi Mina mengatakan kalau itu bukan uangnya, tapi uang pamannya. Dan tidak disangka-sangka paman yang dimaksud oleh Mina adalah Mr. Gojang. Dan direktur SEO pun dituntut untuk membayarnya dengan mata dan istrinya. Kemudian Nona Song pun kabur ke dalam mobil. Ia dikejutkan dengan kehadiran Daigil yang sudah berada di dalam mobil. Dan memperingatkan Nona Song untuk tidak ikut campur urusannya dan memerintahkan untuk hidup dengan normal. Singkat cerita, saat Nona Wu berada di sebuah bar, ia ditemui oleh Daigil. Daigil mengajukan kerjasama dengan Nona Wu untuk menghancurkan Zhang dan menemukan uang Zhang yang disembunyikan sebanyak 5 miliar. Dan Nona Wu pun diimingi dengan imbalan yang menggiurkan, dan Nona Wu pun setuju. Keesokan harinya Nona Wu menemui Zhang untuk menjebaknya. Di sini Zhang mulai curiga kepada Nona Wu dan menanyakan siapa di balik Nona Wu. Ternyata di sini Nona Wu berhasil menjalankan misinya, yaitu menanamkan mesin pelacak pada Zhang. Sehingga uang Zhang pun berhasil diketahui oleh Daigil dan teman-temannya, hingga Zhang pun dilaporkan ke polisi dan menjadi buron. Di tempat lain, saat Nona Wu sedang meminta jatah uang kepada Daigil, Nona Wu berharap Daigil masih bisa bersamanya. Tapi Daigil memutuskan akan pergi ke luar negeri bersama Mina, dan membuat Nona Wu marah, serta langsung pergi. Di tempat lain, Zhang yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi karena status dia sekarang adalah buron. Ia ditemui oleh Nona Wu. Jadi di sini Nona Wu memberitahu Zhang semua rencana Daigil dan memberitahu di mana keberadaan teman-teman Daigil. Nona Wu berkhianat karena ia kecewa kepada Daigil yang telah menolak Nona Wu untuk hidup bersama. Scene pun berpindah. Saat Daigil akan menuju bandara, ia menelepon teman-temannya yang ternyata mereka telah disekap oleh Zhang. Zhang mengancam Daigil jika Daigil tidak datang membawa uangnya, mereka akan mati. Daigil pun datang dan membawa uang. Saat mereka akan bertukar, Daigil sempat akan ditusuk, tapi Daigil berhasil menyetrum anak buah Zhang. Dan Daigil pun membakar uang Zhang, yang ternyata itu adalah kertas biasa. Setelah berhasil lolos, ternyata Daigil dan teman-temannya beserta Mina dikejar oleh Zhang. Saat aksi kejar-kejaran itu, Zhang yang akhirnya berhasil menyusul, akhirnya berhasil dibuat tidak berdaya oleh Mina. Mereka pun lolos dari kejaran Zhang. Tapi terjadi kejadian tidak terduga, yaitu mobil yang mereka tumpangi tertabrak mobil dan membuat mereka semua terluka dan tidak sadarkan diri. Pada saat itu, Zhang turun dari mobil dan membawa semua uangnya. Scene pun berpindah saat Nona Wu dan Zhang bersama di dalam mobil. Di sini Zhang berterima kasih kepada Nona Wu karena sudah membantu untuk menghancurkan Daigil dan Mina. Tidak cukup di situ, saat Zhang turun dari mobil, ia dipukuli oleh beberapa orang yang ternyata adalah suruhan dari Nona Wu. Aduh, ini film yang pertama jadi teman, berubah jadi musuh. Nah, yang dulu musuh berubah jadi teman, dan begitu seterusnya. Dan tidak lama datanglah si Paizo, dan lagi-lagi ternyata Paizo ini bekerja sama dengan Nona Wu. Dan mereka pun pergi untuk menuju ke rumah pamannya Paizo. Tapi saat perjalanan, Nona Wu dibius oleh Paizo dan akhirnya pingsan serta dibuang di pinggir jalan.
Pada keesokan harinya, si Jang ternyata masih hidup dan dibuang di tempat sampah. Scene pun berpindah saat Nona Wu akan pergi. Ia dikagetkan dengan kehadiran Jan. Scene berikutnya diperlihatkan kalau Paijo datang ke rumah pamannya, yang ternyata paman dari Paijo ini adalah salah satu dari 3 penjudi legendaris, yaitu Agui. Pada saat Agui sedang mengecek uang, Agui menemukan alat pelacak yang ada di dalam koper tersebut. Dan tidak lama datanglah Daigil yang mencari Jang, karena ia menanamkan alat pelacak tersebut mengira kalau uang tersebut dibawa Jang, serta ingin membunuh Jang. Dan tidak lama Jang pun datang. Di sini Daigil sempat ingin menghabisi Jang, tapi dihentikan oleh Guangchul. Di sini Agui menawarkan Jang dan Daigil untuk berjudi di tempat yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Singkat cerita, Jang meminjam uang kepada Guang dengan jaminan Nona Wu, tapi Nona Wu menawarkan diri untuk membantu Jang. Daigil pun menemui Mr. Gojang. Mr. Gojang memberi Daigil uang dan berpesan untuk kembali hidup-hidup. Hari permainan pun dimulai. Di sini Jang datang bersama Nona Wu, sedangkan Daigil datang bersama Mina dan juga Guangchul. Sebelum permainan dimulai, Jang meminta untuk bermain dengan telanjang. Ia berpikir bahwa bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Taza yang memiliki banyak trik. Serta Nona Wu meminta bermain dengan kartu yang ia bawa. Ia berdalih itu adalah kartu netral dan baru, serta diperiksa oleh Agui beserta Daigil. Dan Mina meminta untuk bermain dengan satu tangan dan harus dengan tangan kiri. Dan permainan pun dimulai. Pada saat awal permainan tidak terjadi apa-apa dan lancar-lancar saja. Tapi di saat Agui menang dengan kartu yang bagus, Agui menunjukkan bahwa kartu tersebut transparan dan ia menebak semua kartu dengan tepat dan membuat Nona Wu terusir dari permainan. Daigil pun meminta Jang untuk membuka kacamatanya, tapi Jang meminta satu mata Agui dan 2 mata Daigil untuk bertaruh. Dan jika kalah, Jang bersedia dipotong lehernya. Permainan pun dilanjutkan. Di sini Daigil menyembunyikan kartu ke dalam celana dalam Mina. Hal itu diketahui oleh Agui dan Jang juga ikut-ikut untuk mengancam Daigil memotong tangannya, karena Daigil dikira bermain curang. Agui pun bertaruh kepala dan semua chipnya jika kartu Daigil 10 pair. Kemudian Jang bertaruh kepala dan semua chipnya jika kartunya berada di dalam celana dalam Mina. Tapi tidak disangka Mina dan Daigil juga mempertaruhkan semua chipnya. Dan akhirnya kartu pun dibuka dan ternyata hanya bernilai 1 poin. Dan selanjutnya Mina membuka celana dalamnya dan tidak ada kartu yang dimaksud oleh Jang. Dan permainan pun selesai. Jang pun harus mati karena taruhan tadi. Tapi ya namanya orang licik. Ia meminta Paijo jika Paijo mau membunuh Daigil dan Mina, ia akan memberikan semua uangnya. Hendak akan menembak, Paijo terlebih dulu tertembak oleh Guangchul. Dan Jang pun mematikan lampu dan menyerang Daigil. Tapi Guangchul melindungi mereka dan berhasil membunuh Jang. Mereka pun berhasil lolos dari tempat itu. Tapi di luar dugaan, saat di luar, Guangchul malah membawa semua uangnya dan berkhianat kepada Mina dan Daigil. Tidak lama ada berita di TV yang memberitakan bahwa Guangchul tewas karena kehabisan darah setelah tertembak saat berada di tempatnya Agui. Tak di rumah, Daigil dan Mina mendapatkan kiriman surat yang ternyata itu dari Guangchul. Surat itu berisikan tentang permintaan maaf Guangchul kepada mereka berdua dan memberitahu lokasi uang untuk Mina dan Daigil supaya mereka bisa memulai hidup baru. Jadi sebenarnya Guangchul ini saat merebut uang dari Daigil, Guangchul bermaksud untuk melindungi Daigil dan Mina. Itulah pengorbanan terakhir dari seorang kakak, serta Daigil dan Mina menemukan uang tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur film dari film Taza 2. Oh ya, jika ada yang ingin request Mimin harus membawakan alur film apa, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya bisa selalu menghibur kalian semua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.